Sabda Tuhan, sabda hidup. Para sahabat yang terkasih, renungan sabda hidup di hari Rabu ini diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian tidak memperoleh upah dari Bapamu di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Para sahabat yang terkasih, refleksi sabda hidup pada hari ini itu masih ada hubungannya dengan intisari sabda hidup di hari Selasa kemarin, yaitu kekristenan dilihat sebagai kegilaan sikap. Bagaimana kita mengasihi dan mendoakan musuh-musuh kita atau orang-orang yang membenci kita. Setelah saya share kemarin, tidak sedikit juga umat berkomentar, "Waduh Romo, ini tidak mudah dilakukan. Bagaimana kita mengasihi bahkan mendoakan orang-orang yang membenci kita?" Lalu saya katakan, inilah bedanya. Kekristenan dilihat sebagai sebuah kegilaan sikap. Dan hari ini, lebih mendalam lagi ngomong tentang yang tersembunyi. Yang tersembunyi itu bisa melampaui apa yang kelihatan. Karena itu para sahabat yang terkasih, Yesus dalam Injilnya, dia tahu benar 3 rukun Yahudi. Yang pertama memberi sedekah,
yang kedua berdoa, dan yang ketiga adalah berpuasa. Pada dasarnya baik. Tetapi ada dua hal di sini, yaitu cara luar dan cara dalam. Penekanan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu adalah pada cara luar saja. Waduh, memberi sedekah supaya dilihat orang, berdoa juga supaya dilihat orang, dan berpuasa semuanya supaya dilihat orang. Padahal penekanan Yesus pada hari ini adalah cara dalam. Yang tersembunyi, biarlah Bapa di surga melihat semuanya ini. Karena itu para sahabatku yang terkasih, realitas yang terjadi pada zaman Yesus juga terjadi pada saat ini. Misalnya, wah, orang itu rajin sekali mencatat amalnya itu di media sosial. Dia lupa bahwa tetangganya itu sedang membutuhkan pertolongannya. Ini sesuatu yang beda. Dan Yesus mengajak kita supaya masuk ke dalam ruang batin. Biarlah hanya Tuhan yang tahu untuk apa yang sudah sementara dan yang akan kita lakukan. Karena itu para sahabatku yang terkasih, menarik sekali. Ini adalah sebuah tantangan yang tidak mudah. Bagaimana kita, kecenderungan manusia itu mudah sekali jatuh dalam godaan segala sesuatu mesti posting di media sosial. Semua sekarang itu tidak ada lagi yang disebut privasi. Segala sesuatu diumbar di media sosial, khususnya Facebook. Padahal Yesus mengajak kita semua masuk ke dalam ruang batin kita. Biarlah segala apa yang kita lakukan hanya Tuhan yang tahu, dan pandai, bijak untuk memutuskan sesuatu dalam kehidupan ini. Karena itu para sahabatku yang terkasih, saya yakin dan percaya, begitu banyak orang yang pandai sekali menyembunyikan kebaikan-kebaikan mereka. Seperti orang di belakang layar saja. Mereka tidak mau segala sesuatu itu diekspos kemana-mana. Saya yakin dan percaya bahwa surga juga merindukan orang-orang seperti ini. Mari dalam ketersembunyian, biarlah Tuhan yang tahu amal bakti kita, doa kita, dan puasa kita di hadapan Tuhan dan sesama. Inilah yang disebut dengan kekristenan sebagai sebuah kegilaan sikap. Mari teruslah melangkah. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin. Pasti yang